Saya senang bisa bertemu dengan tim SES 01. Semangatnya yang menderu-deru untuk Indonesia lebih maju. Saya juga sangat bahagia dengan tim SES 02. Semangatnya yang membara untuk Indonesia bertambah jaya. Maaf, 1000 kali maaf, saya datang dari kampung mengemban aspirasi para pekerja seni, seniman, seniwati, seniman, seniwati, terutama seni tradisi. Para tim SES kok rasa-rasanya hanya membicarakan soal kesehatan, pendidikan, ya toh, lapangan pekerjaan. Lalu bagaimana nasib saya sebagai pelaku budaya seni tradisi yang tanggapannya cuma dari kampung ke kampung, hajatan satu ke hajatan yang lain. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk budaya kita supaya bisa lebih jaya menjadi raja di negeri orang dan tentunya raja di negeri sendiri. Silakan 02 ini kita nyanyi. Oke baik. 02 silakan untuk kesempatan ini langsung dijawab. Pak Refrizal silakan langsung ditanggapi bagaimana 02 melihat pengembangan budaya dan juga para seniman dan seniwati di Indonesia ke depannya. Saya singkat aja nanti kan disampaikan oleh Bu Asinda sebagai artis ya. Jadi persoalan ini kayaknya pemerintahan Jokowi nggak diselesaikan. Insya Allah seni budaya kita selesaikan ketika Pak Prabowo jadi presiden Bu. Jadi aman Ibu semua. Insya Allah semuanya rakyat kita dikawal. Saya silakan kepada Amin, saya tambahkan. Mas Tommy, Mbak Anissa, terima kasih semua adik-adik. Saya mungkin bukan hanya mewakili BPN tapi mewakili pekerja seni karena saya berangkat dari pekerja seni. Saya melihat geraknya Mbak Endah ini dari dulu, dari zamannya nyinden, belum koprak humor, masih tetap eksis sampai hari ini. Tepuk tangan dong buat beliau ini. Harus kita apresiasi. Saya melihat perjuangan beliau dari daerah sehingga sampai muncul di ibu kota ini luar biasa. Artinya kami adalah bagian dari masyarakat. Bagaimana budaya ini kami turunkan. Betapalah kami bangga menjadi bagian dari budaya ini apabila kami bisa diberikan apresiasi. Tapi jujur aja, ketika kita sampai, saya bukan mentelaah, tapi ini kenyataan yang ada Mas Tommy. Sampai sekarang kita bicara masalah kesejahteraan, kita bicara masalah budaya, kita bicara masalah hal-hal yang seharusnya bisa kita patenkan. Kita sekarang alhamdulillah sudah punya batik yang dipatenkan. Harusnya di zamannya Pak Jokowi ini masih banyak lagi budaya Indonesia yang dipatenkan sehingga tidak sampai dicuri oleh masyarakat luar. Bayangkan betapa hebatnya akar budaya kita ini. Bayangkan. Negara tetangga itu nggak punya budaya seperti Indonesia. Tapi kenapa bisa keambil ya sama negara sebelah? Kalau tidak ada proteksi, kalau pemerintah tidak melakukan hal-hal yang lebih jeli lagi. Meningkatkan program 5 tahun untuk budaya sebenarnya hal yang simpel. Dan insya Allah itu akan dilakukan nanti di zamannya Pak Prabowo. Insya Allah saya meyakini itu. Yang kedua ingin saya sampaikan lagi. Bagaimana kemudian kekaguman kita terhadap budaya Indonesia yang bayangkan Gemah Ripolu Jenawi ini bisa kita tularkan kepada bangsa asing. Agar kita ini bisa diangkat, jangan sampai kami ini cuma jadi pekerja-pekerja honorer. Saya yakin semua kru-kru di sini juga banyak yang belum menjadi pegawai tetap, hanya honorer. Dan ini tidak akan terjadi di zamannya Bapak Prabowo nantinya, insya Allah. Baik, Mas Rafiq. Baik, Mas. Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Mas Rafiq apa? Ya, saya jawab dulu. Sebentar, saya jawab. Saya jawab. Oke. Singkat-singkat ya, singkat-singkat ya. Oke. Orang kalah selalu mencari kesalahan-kesalahan. Itu sifat orang kalah. Meskipun kesalahan itu tidak betul. Ini bicaranya seorang lawyer karena bukan pekerja seni. Jadi nggak tahu sosial budaya. Pak Jokowi, pemerintah saya Jokowi menjadikan seni budaya lah DNA bangsa Indonesia. Belum pernah sejarahnya Republik Indonesia 17 Agustus presidennya memakai baju tradisional. Dan seluruh pejabat tinggi melakukan itu.
Itu wujud cintanya. Belum pernah presiden kemana-mana pakai sarung dalam kunjungan kerja resmi. Baik. Ya. Program kedepannya Nah, apa? oke. Kedepannya Kedepannya presiden melaksanakan secara konsisten ya langkah strategi mewujudkan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemahatan, pembinaan kebudayaan. Menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan berkelanjutan. Tata kelola kebudayaan integrasi dan terencana, merevitalisasi, meningkatkan pembangunan pusat kebudayaan. Dan itu Oke. tidak pernah ada dalam visi misi 02. Kenapa? Karena yang mereka berikan APHP. Selalu Oke. PHP Baik. karena mereka belum pernah melaksanakan, karena belum pernah punya pengalaman untuk itu. Lanjutkan Rafiq. Baik Mas Ya, Taufik silakan. seni budaya ini menjadi kekuatan bangsa ini dan satu hal terkait dengan budaya, kekayaan alam ini, Pak Jokowi tidak hanya menjaga Bali, tetapi Pak Jokowi juga menciptakan 10 Bali di Indonesia. Itu artinya komitmen beliau terhadap budaya bangsa ini sangat luar biasa. Yang kedua terkait dengan seni. Seni ini juga menjadi kekuatan kita, karakter kita. Kalau tadi dikatakan bahwa kita kehilangan klaim oleh negara lain, itu sejak periode presiden siapa? Anda harus tahu itu. Tapi satu hal yang saya ingin katakan bahwa komitmen Pak Jokowi terkait dengan pekerja seni, ini satu hal bahwa kita tidak ingin melihat para seniman-seniman di masa depan, di masa tuanya melarat. Maka dengan hak cipta itu juga harus dijaga. Undang-undangnya itu juga harus dikuatkan. Kita ingin para seniman-seniman ini juga sekali kaya dia tetap kaya terus menerus. Dia berhasil, dia bisa menjaga budaya bangsanya dan dia bisa bisa mensejahterakan terkait dengan kehidupan para seniman ini. Pak, Ya, kita silakan. cerita konkret aja Pak. Yang Bapak undang datang, Pak Jokowi datang di sini itu metal Pak. Bukannya budaya nasional yang dikembangkan. Bukan pakaian itu Pak. Ini makanya kemana? Apa tidak lihat sehari-hari itu? Korea juga Budaya datang ke sini anu. bukan itu Lokal. Pak. Diangkat Kita ke tuan budaya rumah, bikin kita nasional. sendiri dong. Ada pakai metal yang diundang di GBK. Oke, Yang tenang dulu, silakan, ayo. Jangan mematas. Ini kalau Bergantian, bicara bergantian. masalah Aja data, konkret. kalau Jangan masalah banyak data, macam-macam. Konkret Bapak. apa? Kalau vokal grup gak kedengeran Pak. Nanti kita akan bangun budaya berkuda. Korea Yang bangun. diundang. Ya, Indonesia Bapak Ibu itu yang nanti diundang kita tuh. bangun Biar, Mas Tommy. biar tersampaikan jelas. Gitu. Bapak-bapak ibu-ibu biar tersampaikan jelas bergantian. Bergantian. Oh, monggo. Saya malah mumet kabeh ini Mas. Monggo, Dengan silakan. jawaban Budaya yang barat yang mau dihidupkan di sini. Budaya barat yang diundang. Sebentar, Oke, sebentar, Pak sebentar. Halo, Apa? kula nuwun. Maaf. Saya malah mumet. Intinya cuman ada satu, ya toh? 01 juga 02. Saya tunggu tanggal mainnya. Jangan hanya menjadi wacana untuk Indonesia Jaya. Pilih Jokowi kalau gitu. Indonesia menang. Boleh saya bicara Mas ya? Tommy. Silakan, Mas Kamal. Iya, jadi gini, biar data yang bicara ya. Hasil survei menunjukkan 10%. Survei mana itu? Ya, survei Sebutkan dari sumber surveinya. survei kepada Gantian lembaga. dulu, Pak. Anda dengarkan dulu dong, Abang Da Kapitra. Jadi pertama ini survei pandangan lembaga seni terhadap kondisi ruang pertunjukan di daerahnya. Ternyata 10% tidak ada infrastruktur pertunjukan di daerah. 15% saja yang ada dan memadai. 75% itu kondisinya infrastrukturnya ada tapi buruk dan tidak terawat dengan baik. Satu itu. Lalu kedua, apa sih program Prabowo Sandi untuk budaya di Indonesia? Pertama, kami akan mengembangkan budaya bahari ya. Lalu kedua, kami juga akan meningkatkan anggaran untuk penelitian Ibu dan pelestarian tiga. budaya di Indonesia. Oke. Ketiga, kami juga akan memberikan perhatian untuk menghidupkan kembali cerita rakyat dengan pendekatan digital, mendigitalisasi itu semua sehingga bisa tersimpan dengan sangat baik. Lalu berikutnya kami akan meningkatkan sentra budaya, membangun bioskop untuk rakyat dan yang paling penting revitalisasi bangunan kuno Oke. dan cagar Baik. Pak budaya. Misbakun Terima kasih. silakan. Singkat Pak, saja. singkat Ya, saja. silakan. Singkat. Salah satu-satunya presiden yang memulai adanya badan kreatif itu Pak Jokowi.
ini bentuk Salah keberpihakan dia ini, yang salah. jelas Zaman Pak pada SBY kreatif. itu menteri. Berdemokrasi yang Pak benar. Refrizal, tenang Pak Refrizal. Menterinya. Berdemokrasi yang benar. Orang bicara dengerin. Industri film kita berkembang. Mari EKPI Industri anak muda kita. Industri desain kita. Ayo bergantian. Berdemokrasi yang benar. Kalau giliran orang Industri bicara, desain jangan kita. disobong. Pemerintah Oke, Pak Kapitra dengarkan dulu Pak Misbakun. Badan kreatif singkat saja. menjadi negara memfasilitasi ide-ide kreatif para pekerja seni, para inisiasi anak muda di digital, mengadakan triliunan pameran di luar negeri, mereka hadir untuk diakui di tingkat dunia. Oke. Hak ciptanya diakui dunia. Baik. Dan ini jelas keberpihakan negara. Oke, baik. Baik, Mbak Endah nanti bisa ditagih ya Mbak Endah ya. Ditagih ya. Ditagih nanti ya Mbak Endah ya. Tane sing penting bukti lan nyata. Jokowi sudah memberikan bukti itu. Cukup. Pak Jokowi menyiapkan dana 5 triliun untuk dana sudah abadi habis kebudayaan. waktunya Bang Eriko. Konkret saja. Ternyata sosial budaya bisa sepanas ini ya Tommy ya. Ya betul. Dan tadi Mereka baru berjanji. Iya, Kita break sudah dulu. membuktikan. Break dulu. Baik, waktunya sudah habis. Ini makin panas nih. Makin Oke, panas. tema dari pendidikan, kesehatan, serta sosial budaya Tahan dulu Pak Refrizal. sudah kita bahas Sudah habis bersama-sama. waktunya. Narasumber ahli dan juga tim ses masing-masing calon. Ya. Baik. Bapak, Pak Refrizal, kita Bapak, masih ada kesempatan Bapak, di masih segmen ada lagi. berikutnya. Kita belum tuntas Pak Refrizal. Setelah ini kita masih ada diskusi. Masih berkuasa, masih direbut terus. Baik, setelah ini kita masih akan ada diskusi, baik bapak-bapak, ibu-ibu, untuk mempertajam gagasan nih. Setelah ini boleh mempertajam Ada lagi ya? gagasan, iya, masing-masing paslon. Karena itu tetap bersama kami di spesial program Panas sebelum debat. Foto.